Shalom adik-adikku, apa kabar sore hari ini? Semoga kalian sehat selalu di rumah ya, karena saat ini cuaca sedang tidak kondusif, kadang bisa panas, kadang bisa hujan, dan sore harinya sekarang hari ini puji Tuhan banget, Tuhan kasih kita hujan. Nah adik-adik, kita kalau sekolah minggu itu pastikan nyanyi ya. Kalau misalnya nyanyi untuk Tuhan itu disebutnya apa sih? Iya, memuji Tuhan. Nah, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Mari Memuji Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, kita ini kan pasti sayang sama mama papa kita, terus kita juga sayang sama adik dan kakak kita, nenek sama kakek. Pasti kita itu cinta keluarga kita. Nah tapi ada satu hal yang kakak mau tanya nih, adik-adik sayang gak sama Tuhan Yesus? Wah, adik-adik pinter, sayang semua ya sama Tuhan Yesus. Berarti kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita ini termasuk siapanya Tuhan Yesus? Iya benar, kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan kita juga harus senantiasa senang selalu menjadi anak Tuhan Yesus. Selalu bersuka cita, gak boleh sedih, gak boleh marah, dan tidak boleh sombong juga. Nah, kakak yang mengajak kalian untuk menyanyikan satu buah lagu namanya Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan dulu ya, sambil kita mendengarkan satu buah lagu, yaitu Persembahan Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku.
adik-adik itu sudah memberikan persembahan, dan habis persembahan kakak mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu sambil kita memasuki firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang hari ini dan sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau telah memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah anak-anak-Mu ini sukacita yang luar biasa ya Tuhan, karena mereka juga masih haus akan firman-Mu, dan mereka juga bersukacita memuji nama-Mu ya Tuhan, walaupun kami masih tetap dalam keadaan beribadah lewat online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Semoga ini bermanfaat untuk rumah-Mu nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tidak lupa juga kami persembahkan untuk gereja ya Tuhan. Semoga persembahan yang anak-anak ini berikan berguna untuk pembangunan gereja dan yang lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami juga akan duduk dengan manis, duduk dengan diam, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan berjalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom adik-adik, selamat sore. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan adik-adik konsen ya ke depan layar, perhatikan baik-baik supaya adik-adik mendengar firman Tuhan dan bertumbuh karena firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami sebab kami mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan, kita akan menyimak dulu ayat hafalan buat minggu depan. Siap-siap ya. Nah ayatnya dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Bunyinya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. 1. Adik-adik, ini cerita tentang Rasul Paulus yang ada di dalam tahanan, yang akan dibawa ke Roma untuk bertemu dengan Kaisar, dan rencananya Paulus akan bersaksi kepada Kaisar di Roma. Tapi di dalam perjalanan ternyata, wah, kan pada saat itu belum ada mobil ya adik-adik, belum ada pesawat terbang. Jadi perjalanannya harus ditempuh dengan apa? Kapal laut. Nah, kapal lautnya belum semodern kapal kita sekarang dari besi dan baja, tetapi dari apa? Dari kayu. Ngebayangin nggak kalau kebentur karang? Jedar, hancur deh perahunya, segede apapun karena dari kayu. Nah, pada waktu itu ketika di dalam perjalanan sebelum pergi,
Rasul Paulus tahu apa yang harus dia lakukan. Pertama, yaitu dia berdoa kepada Tuhan tentang perjalanan yang akan dia tempuh. Lalu karena dia berdoa, dia dengar suara Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Kapten kapalnya ingin membawa perahu itu berhenti dulu di sebuah pulau yang namanya Kreta. Tapi Paulus sudah pernah bilang, jangan pergi ke sana. Kenapa? Karena Paulus dengar dari Tuhan bahwa nanti mereka akan mengalami kecelakaan karena badai. Tetapi kapten kapalnya nggak mau dengerin, tetap berlayar ke Kreta. Dan apa yang terjadi? Benarlah, badai yang besar terjadi. Sesuatu yang mengerikan yang bisa membuat celaka itu terjadi. Tetapi Paulus tetap berdoa kepada Tuhan. Lihat adik-adik ya, walaupun kamu sudah berdoa, terus kamu masuk di dalam masalah, kesusahan, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sekalipun ada kesusahan yang besar kita harus hadapi, Tuhan Yesus akan menolong. Nah, dibuktikan oleh Rasul Paulus. Walaupun orang-orang di kapal itu dan kapten kapal nggak mau dengerin Rasul Paulus, Paulus tetap berdoa buat keamanan seluruh penumpang kapal itu. Dan benarlah terjadi bahwa badai itu mengaramkan kapal itu sampai ke sebuah pulau yang tidak mereka kenal. Tetapi satu hal, kenapa mereka bisa selamat? Karena kembali ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, dia mendengar apabila orang-orang itu tidak melarikan diri dari kapal ketika badai besar terjadi, maka mereka akan selamat semuanya. Tidak ada yang mati. Dan benar nggak terjadi? Benar banget. Nih lihat orang-orang yang takut dan Paulus melihat malaikat Tuhan bicara kepada dia bahwa orang-orang itu tidak akan mati kalau mereka tidak melarikan diri. Benar sekali adik-adik. Pas mereka sampai di pulau itu, kapal itu pecah, hancur lebur. Tetapi tidak ada satu orang pun, bahkan termasuk tahanan-tahanan yang ada di kapal itu, yang mati binasa. Tetapi mereka semua boleh selamat sampai di pantai. Jadi, kalau adik-adik punya kesusahan, punya masalah, ingat selalu bahwa Tuhan itu akan menjagai kita dari segala kecelakaan. Karena itu perlu buat adik-adik, buat kakak-kakak, buat semua orang untuk selalu datang mengawali semua kegiatan kita dengan apa? Berdoa. Ya, ingat baik-baik. Jangan lupa apa? Berdoa. Nah, kalau lagi ngerjain soal susah, lagi ada masalah susah, jangan nangis aja, tapi mulai berdoa. Biar apa? Biar Tuhan tolong. Karena Tuhan berjanji Dia akan meluputkan kita dari segala kejahatan, dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus juga yang menolong Rasul Paulus dengan orang-orang yang ada di kapal. Tuhan Yesus juga yang akan menolong adik-adik, menolong mama papa, menolong kakak-kakak, menolong semua orang yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Amin. Ya, jangan lupa ya, Mazmur berapa ayat hafalan buat minggu depan? Mazmur 121 ayat yang ke-7. Oke, minggu depan ditanya pasti semua. Hebat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan berjanji akan menjagai kami. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Kalau kami bersungguh-sungguh hati berdoa kepadamu, Tuhan, Engkau mendengarkan kami dan Engkau akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di kota Yerusalem, orang Yahudi ingin menangkap Paulus karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Agar tidak terjadi keributan, datanglah tentara Roma untuk membawa Paulus ke markas tentara.
perwira Julius membawa Paulus dan tahanan lain untuk naik kapal pergi ke kota Roma. Tetapi Paulus memperingatkan perwira Julius agar kapalnya jangan berangkat pada hari itu. Tetapi perwira Julius tidak percaya kepada Paulus, malah percaya kepada nahkoda untuk tetap berlayar. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi, dan kapal itu pun berlayar. Tiba-tiba datanglah angin badai dan mengombang-ambingkan kapal itu. Penumpang kapal yang banyak itu merasa takut jika kapal akan tenggelam. Paulus menyampaikan pesan malaikat Allah bahwa mereka semua akan selamat. Lalu Paulus mengajak mereka semua yang lapar untuk makan roti. Setelah makan kenyang, mereka melanjutkan perjalanan sampai di dekat pantai. Akhirnya kapal itu sampai juga di kota Roma. Paulus tinggal di sebuah rumah dan dikawal oleh seorang prajurit. Paulus tetap memberitakan Yesus adalah Tuhan kepada semua orang yang datang ke rumahnya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum menutup ibadah. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan terima kasih juga atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Di mana anak-anak-Mu ini masih haus akan firman-Mu ya Tuhan, mereka juga masih tetap setia memuji nama-Mu ya Tuhan, dan mereka masih tetap semangat memuji nama-Mu walaupun itu masih dalam ibadah online ya Tuhan, dan keterbatasan waktu juga. Tuhan Yesus, kami juga banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada guru-guru sekolah minggu yang melayani di GSJ Arasi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang melayani di GSJ Arasi, yaitu Tante Eli, Kakak Yati, dan Kakak Sel ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati juga keluarga mereka ya Tuhan, berkati juga apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup ibadah sore hari ini ya Tuhan, dan besok anak-anak-Mu akan kembali beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan, di mana beberapa bulan lagi kami akan menutup akhir tahun 2020 ya Tuhan. Semoga tahun depan 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi dari 2020 ini Tuhan. Kami dibebaskan dari virus corona ini ya Tuhan, yang menjadikan kami tidak bisa bergerak kemana-mana ya Tuhan. Berkati juga kesehatan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, berkati juga kesehatan orang tua mereka ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa di atas, Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you all. Selamat sore dan sampai jumpa minggu depan.